Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bentuk adab kita kepada Al-Quran tatkala kita membacanya, terlebih dahulu ya, sebelum kita membaca ayat dari Al-Quran, kita membaca ta'awudz dan basmalah. Kita membaca ta'awudz. Membacanya merupakan sunnah ya. Dan sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an baik itu dari awalan surat maupun dari tengah surat, membaca ta'awudz ini menjadi sebuah keharusan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dalam hal ini ta'awudz atau isti'adzah kita ucapkan. Kita baca lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang dengannya kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan ta'awudz ini adalah lafaz yang berasal dari kita yang mengucapkan, bukan bagian dari Al-Qur'an secara ijma'. Dan tentu sighah bentuk ta'awudz ini tidak hanya satu saja. Ini yang paling kuat memang, yang paling sering diucapkan. Ta'awudz yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun boleh juga kita ta'awudz atau isti'adzah dengan lafaz yang lainnya. Ya. Seperti a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ya, atau hanya sekedar a'udzu billahi minasyaiton, tidak masalah. Atau dengan disempurnakan lagi seperti dalam qiyamul lail ya. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafathi. Jadi hukum membaca ta'awudz ini mustahab ya, mustahabbah menurut pendapat jumhur ulama. Ketika kita mulai membaca Al-Qur'an, dianjurkan, disunnahkan kita membaca ta'awudz ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Bagi yang mengatakan hukum ta'awudz ini wajib karena melihat perintah, redaksi ayatnya fasta'idz ini mengandung kata perintah. Sehingga perintah ini menunjukkan apa? Wajib hukumnya. Ya, jadi dibawa kepada hukum wajib. Namun mayoritas para ulama ya menghukuminya sunnah. Ya. Jadi perintah di sini redaksi kata fasta'idz itu dibawa kepada hukum sunnah. Bukan wajib ya, tadi sampai kepada ini. Nah, di dalam membaca ta'awudz itu kita tidak boleh menyambungnya dengan ayat yang berawalan lafzul jalalah atau dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Kata ganti yang kembali kepada Allah. Atau ayat yang berawalan nama Nabi. Ya. Karena kalau disambung ta'awudznya ini akan menjadikan maknanya kurang tepat. Nah, membaca ta'awudz ini kadang kita membacanya dengan jahr,
kadang kita membacanya dengan sir. Apa artinya jahar? Ya, mengeraskan suaranya. Sir, bacanya dengan pelan. Kita membaca ta'awudz, ya, dan biasanya kita membaca dengan sir, gitu. Pada saat ta'lim, maqamnya adalah maqam ta'lim. Atau ketika kita membacanya ada yang menyimak bacaan kita. Kita membacanya dengan keras apabila ada orang yang menyimak bacaan kita. Ya. Kalau kita membacanya sendiri, ya, sendiri, tidak ada orang lain yang menyimak bacaan kita, ya, maka tidak perlu mengeraskan bacaan kita. Jadi tujuannya apa? Kalau kita mengeraskan bacaan ta'awudz ini, ketika ada orang yang menyimak, ketika ada orang yang memungkinkan untuk menyimak bacaan kita, agar orang yang menyimak ini dalam kondisi siap. Dengan kita membaca ta'awudz, itu memberikan kesempatan kepada orang yang menyimak bacaan kita betul-betul siap, ya, mengikuti atau menyimak bacaan kita. Dan satu lagi, kita membaca ta'awudz ini dengan jahar kalau kita membacanya bergiliran. Dan kita mendapatkan giliran yang pertama. Jadi yang mendapatkan giliran pertama itulah yang membaca ta'awudznya dengan keras. Adapun giliran berikutnya, apabila ingin baca ta'awudz, membacanya dengan pelan. Agar ayatnya bersambung. Tidak terputus. Jadi, itulah keadaan di mana kita membaca ta'awudz dengan keras. Kapan kita membaca ta'awudz dengan pelan? Kalau kita membaca Al-Qur'annya pelan, atau ketika kita membaca Al-Qur'annya tidak ada orang lain yang menyimak bacaan kita, sendirian. Pada saat membaca sendirian, baik itu keras maupun pelan bacaan Al-Qur'annya, tidak ada yang menyimak, kita membacanya dengan pelan. Kemudian tadi juga ya, kalau kita membaca bergiliran tapi bukan pada giliran yang pertama. Dan yang terakhir, kita membaca ta'awudz ini dengan pelan di dalam sholat. Ya, membaca ta'awudz yang ada di dalam sholat. Baik. Basmalah ini juga termasuk yang harus kita ucapkan, kita baca ketika memulai awalan surat mana saja di dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Ya. Basmalah itu artinya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ya. Kita memulai dengan basmalah ini, ya, itu juga dalam rangka tabarruk, ya, mengharapkan barakah dari Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan basmalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia adalah ayat dari Al-Qur'an atau tidak, atau ayat tersendiri, bagian dari Al-Qur'an. Yang jelas yang disepakati, ya, itu adalah bagian dari potongan ayat di surat An-Naml. Ya. Jadi yang diperselisihkan para ulama, apakah itu ayat tersendiri, ya, atau ayat dari setiap awalan setiap surat, ya, yang ditulis setiap surat itu diawali dengan basmalah, kecuali At-Taubah tadi. Nah, di situ yang disepakati bahwa basmalah itu termasuk bagian dari sebuah ayat di surat An-Naml ayat 30, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disepakati pula bahwa basmalah bukan bagian dari awalan surat At-Taubah, ya. Jadi tidak ada basmalahnya, ya. Surat At-Taubah, bara'atum. Termasuk apakah basmalah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah, di permulaan surat Al-Fatihah atau tidak, itu ada khilaf di kalangan para qurra. Makanya sebenarnya dalam hal ini, ya, kita perlu
ya memahami bahwa di kalangan Syafi'iyah mereka memandang bahwa basmalah itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Ya. Adapun di kalangan Hanabilah mereka memandang bahwa itu ayat dari surat Al-Fatihah secara khusus, bukan ayat yang ada di bagian surat yang lain, atau ayat dari ayat tersendiri di bagian surat yang lainnya. Kemudian di kalangan Hanafiyah mereka memandang bahwa basmalah itu bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Seperti kalau dalam Al-Qur'an ada bacaan riwayat Qalun, ya. Itu di mana basmalah itu bukan ayat yang pertama. Ya. Tapi ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ayat yang ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di kalangan Hanafiyah jadi basmalah bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah maupun awalan surat yang lainnya, tidak. Ya. Akan tetapi itu adalah ayat tersendiri yang memisahkan antar surat. Jadi bukan bagian dari surat, tapi itu ayat tersendiri yang memisahkan antar surat-surat di dalam Al-Qur'an. Adapun di kalangan Malikiyah mereka memandang bahwa basmalah bukanlah bagian ayat dari surat Al-Fatihah maupun bagian dari awalan setiap surat, tidak. Akan tetapi basmalah itu ditulis di setiap awalan surat kecuali surat At-Taubah, ya, karena ada unsur tabarruk di situ. Nah, membaca basmalah kalau di awalan surat, ya, itu sepakat, kecuali surat At-Taubah tadi, ya, itu disepakati kita membaca basmalah. Karena surat At-Taubah turun dengan pedang. Ya. Apalagi surat At-Taubah itu tercakup di dalamnya perintah untuk memerangi orang-orang musyrik. Dan ini tidak sesuai dengan basmalah yang terdapat unsur rahmat di dalamnya. Adapun kalau kita membaca basmalah di tengah surat, jadi dari tengah surat, fa idza arada al-qari'u an yaqra'a min wasati suratin ma wa laysa min awwaliha fa huwa mukhayyarun bainal basmalati wa 'adamiha. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an dari tengah surat, maka kita mukhayyar, kita diberikan pilihan, ya, untuk membacanya atau tidak. Mukhayyar itu artinya apa? Kita diberikan pilihan, ya, mau membacanya atau tidak. Ya. Yang ini pendapat yang paling kuat, ya. Ya. Enggak, kalau ini Imam Syatibi, ya, mengatakan wa mahma tasilha au bada'ta bara'atan atau wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara atau khayyara man tala. Ya. Jadi sudah menjadi keharusan kita membaca basmalah ketika kita membaca dari awalan surat. Namun kita mendapatkan pilihan, kita diberikan pilihan, ya, untuk membaca basmalah atau tidak kalau itu dari tengah surat. Yang afdal tentunya, al-aula, yang utama, ada ayat-ayat yang memang cocok gitu, ya. Kalau umpamanya kita menyambungnya atau kita membaca basmalah di situ. Tapi juga ada ayat-ayat yang kurang tepat kalau kita membaca basmalah di situ. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan orang kafir, ya, membongkar kedok orang munafik, ya. Ayat yang menyebutkan di dalamnya tentang neraka, ya, tentang syaitan, contohnya seperti ini, ya, ini waqalu ittakhadallahu walada, mereka yang berkata Allah itu punya anak. Siapa? Orang kafir. Asyaitanu ya'idukumul faqr, ya. Maka di sini tidak diperkenankan sebenarnya, ya. Walaupun kalau dibaca pun boleh, ya, asal jangan disambung. Tetapi lebih baik, lebih utama, ya, ini
lebih utama tidak membacanya. Ya, tidak membaca basmalah kalau ayat-ayat yang semisal ini. Kalau ayat yang diawali dengan dhamir atau kata ganti yang kembalinya kepada Allah, ada lafzul jalalah. Atau ini ilaihi yuraddu ilmu sa'ah huwallazi khalaqakum min tin. Ini kata ganti ini ya, ilaihi ya, huwa kembali ke mana? Allah. Ya, maka di sini kita dituntut untuk baca basmalah. Ya, lebih utamanya kita membaca apa? Basmalah. Paham ya? Bisa difahami? Baik, alhamdulillah. Ini terkait dengan hukum ta'awudz dan basmalah. Nah, sekarang kita masuk kepada al-aujuh al-jaizah 'inda ta'awudz wal basmalah. Ya, bentuk bacaan yang dibolehkan. Jadi ketika membaca ta'awudz dan basmalah ini, ya, ketika memulai bacaan Al-Quran, ya, kecuali surat At-Taubah, maka ada caranya, ya, ada macamnya, ada 4 ya, ada 4 cara yang semuanya benar dan dibolehkan. Yang pertama adalah qat'ul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya qat'ul jami'. Sebagaimana biasanya kita demikian. Yang kedua qat'ut ta'awudz 'anil basmalah wa waslul basmalati bi awwalit tilawah. Begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rahimil hamdulillah. Cara yang ketiga waslu ta'awudz bil basmalah ma'a qat'il basmalati 'an awwalit tilawah. Jadi ta'awudz dan basmalahnya disambung, ya, kemudian membaca awalan ayatnya secara terpisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan cara yang keempat waslul jami', disambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Ini 4 cara ini semuanya diperkenankan, ya. Coba silakan dipraktekkan. Mulai dari qat'ul jami', cara yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baik, cara yang kedua. Membaca ta'awudz secara terpisah, kemudian basmalah dan awalan suratnya atau awalan bacaannya disambung. Silakan. Ya, coba sambung bismillahnya sekali lagi. Hi-nya 2 harakat saja. Kemudian mil, ya, harakatkan huruf terakhirnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cara yang ketiga. Ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian awalan bacaannya dibaca secara terpisah. Ulangi, coba.
Cara yang terakhir disambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keempat cara ini dibenarkan. Boleh kita baca dengan cara demikian. Alhamdulillah. Habis baterainya. Alhamdulillah. Nah, mungkin sekarang jamaah sekalian, kalau kita membaca surat At-Taubah ya, dari awalannya. Ketika kita mulai bacaan kita dari awalan surat At-Taubah. Ya. Kan tadi tanpa basmalah. Ya, tapi ta'awudnya tetap dibaca. Ya. Jadi surat At-Taubah tidak ada awalan basmalahnya. Jadi kalau kita membaca dari awalan surat At-Taubah, ta'awudnya tetap ya kita baca. Itulah pandangan jumhur. Ya, kita tetap dianjurkan membaca ta'awudnya. Ada dua. Silahkan dicatat. Ini tidak ada di kitab ya. Bahasan tentang ini. Jadi bisa disambung dengan satu kali nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada bismillah ya, mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazi. Terus. Atau ya di qata ya, dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafas. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini kalau disertai dengan ta'awudz. Ya. Bagaimana kalau umpamanya ya, kita langsung itu pun juga dibenarkan. Kita memulainya apa? Dari awalan surat At-Taubah ini tanpa ta'awudz, tanpa basmalah. Imam Jazari dalam Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr mengatakan wa fi ibtidas surati kullun basmala siwa bara'atin fala. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, orang yang membaca mulai dari awalan surat At-Taubah itu tanpa basmalah. Itu yang harus dicatat poinnya. Kemudian memulai bacaan dari awalan surat At-Taubah ini ada dua. Ini bagi yang tentunya apa? Yang beranggapan bahwa ta'awudz itu wajib. Maka harus membaca atau wajib membaca ta'awudz. Ada dua bentuk. Nah, sebenarnya kalau umpamanya kita membacanya dengan menyambung atau kita membaca akhir surat Al-Anfal. Kan sebelum surat At-Taubah itu surat apa? Al-Anfal. Ya kan? Akhirannya apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Disambung dengan awalan At-Taubah. Bara'atun minallah. Dengan cara waqaf itu namanya. Ada 3 cara. Menyambung akhiran surat Al-Anfal dan awalan At-Taubah ini ada 3 caranya. Dengan diputus seperti tadi, ya, diwaqaf ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, ngambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seterusnya. Bisa juga disambung. Kalau disambung seperti tadi, tanpa basmalah ya. Kemudian apa? Alim dibaca 2 harakat saja. Kemudian mimnya diharakatkan.
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Begitu caranya. Tadi ada berapa? Ada berapa? 3 ya. Yang ketiga apa? Sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Seterusnya. Gitu, itu dengan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas. Itu namanya sakta. Jadi dengan 3 cara. Qata', yang waqaf, kemudian wasal dan sakta. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan surat At-Taubah ya. Ini ya ada pembahasannya tersendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang sudah adzan belum? Ya. Masuk pada pembahasan aujuh al-basmalah baina suratain. Menggabungkan antara 2 surat atau kita menyambung antar surat. Kalau antara Al-Anfal dan Taubah kan sudah ya. Kalau surat yang lain bagaimana? Contoh ya. Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Contohnya surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Itu kalau kita sambung dengan basmalah ya. Maka caranya pun ada 4. Namun yang benar, yang dibolehkan hanya 3 saja. Ya. Cara satunya itu tidak dibenarkan. Bagaimana ini? Ya, kalau umpamanya kita putus semua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini namanya qat'ul jami'. Atau disambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau enggak diputus semua, disambung semua. Atau cara yang ketiga, ini pun dibolehkan, berhenti pada akhiran suratnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Kemudian basmalahnya disambung dengan awalan surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Demikian. 3 ini yang dibolehkan. Cara yang tidak dibolehkan apa? Menyambung akhiran surat dengan basmalah ya, dibaca. Kemudian awalan surat berikutnya dibaca secara terpisah. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi ada 4 juga ya. 3 qat'ul jami', wasul jami' sama qat'ul ayah ya. Atau membaca akhiran ayatnya secara akhiran suratnya secara terpisah, kemudian basmalahnya disambung dengan awalan surat berikutnya. Adapun yang tidak dibolehkan menyambung akhiran surat dengan basmalah, kemudian awalan surat berikutnya dibaca secara terpisah. Ya, ini terkait dengan pembahasan ta'awudz dan basmalah, ya, khususnya basmalah di sini terakhir tentang menyambung ya antar 2 surat. Alhamdulillah selesai ya. Al-jam'u baina suratain ya, menyambung antara 2 surat kecuali surat At-Taubah. Ya. Nah, kalau menyambung 2 surat ada enggak ta'awudz? Tidak ada ya.
Jadi terus ya, jadi tidak ada ta'awudz ya di antara dua surat. Itu hanya dibaca di awalan bacaan. Nah, kalau kita membaca dengan riwayat hafaz ya, maka setiap menyambung dua surat ada basmalahnya. Kenapa? Karena Imam Hafaz ya, itu termasuk yang menetapkan basmalah di antara dua surat kecuali At-Taubah. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita dilarang menyambung basmalah itu dengan akhiran, atau kita dilarang menyambung akhiran surat dengan basmalah? Ya, dibaca, disambung gitu. Kenapa? Kenapa cara yang keempat ini ya, tidak dibolehkan? Karena itu akan dapat apa? Menimbulkan kesalahpahaman. Ya, itu nanti bisa difahami dengan salah. Ya, seakan-akan basmalah itu adalah bagian terakhir dari surat tersebut. Makanya kita tidak demikian membacanya. Wa jaizun min hadhihi baina as-suwar thalathatun wa wahidun lam yu'tabar wa wahidun lam yu'tabar. فاقطع عليها وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. Itu kata Syekh Uthman Murad. Demikian. Baik, cukup sekian ya kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih inti lagi dari ilmu tajwid ini, yaitu pembahasan tentang huruf Arab ya, yang Al-Qur'an turun dengannya, huruf Arab yang merupakan huruf Al-Qur'an yang wajib kita pelajari makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Karena kalau kita belajar Al-Qur'an, maka yang wajib ya dipelajari terlebih dahulu itu apa? Jadi orang yang membaca Al-Quran agar bacaannya benar, maka yang harus dikuasai terlebih dahulu hukum-hukum bacaannya ya, sehingga kita ya dapat membaca Al-Quran itu ya, dengan bacaan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hukum bacaan itu contohnya yang pertama seperti apa? Makharijul huruf, sifatul huruf, agar pengucapan kita ya sesuai. Setelah itu baru nanti kita belajar hukum-hukum lainnya seperti juga al-waqaf wal ibtida. Ya, waqaf dan ibtida. Dan ada hal lainnya juga yang harus dipelajari setelah itu, dan namanya ilmu rasmul mushaf. Ya, rasmul masahif al-Uthmaniyah. Ya. Kenapa penulisan itu juga harus dipelajari? Ya, karena salah satu rukun ya, bacaan itu benar kalau dia sesuai dengan rasm Uthmani. Ya. Jadi ada salah satu rukunnya yang harus dipenuhi agar bacaan kita benar. Ya, itu apa? Sesuai dengan rasm Uthmani. Sebenarnya cara atau rukun bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maksudnya sesuai dengan ya, nahwunya gitu ya. Dan yang ketiga sesuai dengan rasm Uthmani. Ya, tulisannya.
Jadi ada 3 agar bacaan kita dianggap sahihah, ya, maqbulah, benar, itu kalau terpenuhi 3 syarat atau rukun tersebut. Imam Al-Jazari di dalam Thayyibatun Nashr mengatakan, "Fakullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi thalathatul arkanu wa haythu ma yakhtallu wa haythu ma yakhtalla ruknun athbiti syudzudahu law annahu fi sab'ati." Jadi bacaan itu akan dianggap benar, ya, bisa diterima kalau, ya, yang pertama sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya, yang kedua sesuai dengan kaidah rasamnya, dalam hal ini rasm Utsmani itu yang disepakati. Kemudian apa? Sahih sanadnya. Ya, ada yang mensyaratkan harus apa? Ittisal, ya, muttasil, ya, bersambung. Jadi sanadnya benar. Sehingga itu huwal Qur'anu, kata Imam Jazari. Itulah yang dianggap sebagai, ya, Quran, bacaan Al-Quran, ya. Fahadhihi thatul arkanu, inilah 3 rukun bacaan yang harus terpenuhi sehingga bacaan tersebut diakui kequr'anannya. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.